Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1125 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1125 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah Stussy yang mengikuti radar Vegapunk Lilith dan menuju ke Elbaf, Akainu yang semakin marah ke pemerintah dunia, Kizaru yang diincar oleh Im Sama dan akan keluar dari angkatan laut, dan juga soal serangan dragon ke markas musuh yang mirip seperti galaksi Impact Garp ke Pulau Hachinosu. Jadi pastikan ikuti dengan teliti pembahasannya dari awal sampai akhir karena detail penting dalam chapter ini benar-benar menarik. Cerita dimulai dengan menampilkan pasukan angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Mereka sedang menunggu Serapi mengisi daya dan akan segera membawanya ke markas angkatan laut. Di salah satu kapal, Rob Lucci dan Kaku telah datang. Salah seorang agen Cyberpaw pun bertanya di mana keberadaan Stussy. Dengan santainya, Rob Lucci bilang dia telah menghabisi Stussy dan Kaku pun hanya terdiam. Dari ekspresi Kaku, tentu perkataan Rob Lucci itu tidak benar. Dia tidak menghabisi Stussy, melainkan dia membiarkannya hidup dan membantunya lolos dari Pulau Egghead. Setelah ini, Stussy akan menyusul bajak laut jerami ke Pulau Elbaf, karena Stussy bisa mendeteksi arah dan keberadaan dari Vegapunk Lilith. Stussy merupakan klon dari Miss Bakin, dan Lilith merupakan klon dari Vegapunk. Sebagai sesama seorang klon atau manusia buatan yang dibuat oleh Vegapunk, mereka memiliki radar untuk mendeteksi keberadaan dari klon lain. Beralih ke kapal angkatan laut yang lain, terlihat para Vice Admiral di Pulau Egghead sedang menghadap Gorosei Saturn. Di sana Saturn berkata bahwa pemerintah dunia telah mendapatkan semua yang diperlukan, mulai dari power plant, York, dan juga Pangrecord. Dengan itu, mereka bisa memproduksi Mother Flame lagi. Namun di tengah keberhasilan mereka, ada pula kegagalan yang sangat besar. Sebelum Saturn bilang kegagalan apa yang dimaksud, para Vice Admiral langsung menduga itu tentang lolosnya bajak laut jerami. Mereka pun meminta maaf kepada Gorosei itu dan berkata bahwa mereka siap ke Elbaf untuk menangkap Luffy. Saturn melarang hal tersebut karena maksud dari kegagalan yang dia ucapkan bukan tentang Luffy, melainkan tentang siaran dari Vegapunk. Selain itu, menurut Saturn, sungguh ironis karena robot kuno malah membantu bajak laut jerami lolos dari sana. Di sini terungkap bahwa sebenarnya pada masa lalu, Saturn adalah orang yang memerintahkan para ilmuwan untuk menyimpan dan meneliti robot kuno. Sebenarnya Im Sama dan para Gorosei lain sudah menyuruh Saturn dan para ilmuwan lain untuk menghancurkan robot itu, tapi Saturn malah tidak melakukannya. Alasan mengapa Saturn ingin robot kuno disimpan dan diteliti karena dia berpikir hasil penelitian dari robot kuno mungkin bisa membantu memperkuat pasukan pemerintah dunia, tapi realita yang terjadi malah sangat berbeda, karena justru robot itulah yang menjadi sumber masalah bagi para Gorosei di Pulau Egghead. Setelah Saturn mengingat kembali kejadian 200 tahun yang lalu, tiba-tiba Vice Admiral Doberman melontarkan pertanyaan terlarang. Doberman bilang, jika siaran Vegapunk yang tidak bisa dihentikan merupakan kegagalan besar, apakah artinya informasi yang diberikan Vegapunk melalui siaran itu adalah kebenaran? Ini memang pertanyaan yang wajar, tapi bagi pemerintah dunia, mempertanyakan sesuatu yang berkaitan dengan abad kekosongan adalah dosa besar, dan tanpa ragu, Saturn pun meledakkan kepala Vice Admiral Doberman. Para Vice Admiral lain yang menyaksikan hal tersebut panik, dan tidak ada yang berani mempertanyakan lagi soal siaran Vegapunk. Kabar soal Saturn menyerang Doberman ini akan diketahui oleh Akainu, sehingga dia semakin kesal dengan pemerintah dunia. Akainu memang tahu pemerintah dunia menutupi banyak rahasia sejak dulu, tapi dengan adanya siaran Vegapunk yang sudah terlanjur tersebar, harusnya pemerintah dunia bisa memberitahu saja benar atau tidaknya hal itu. Akainu sendiri pun pasti mulai bertanya-tanya tentang kebenaran dunia setelah mendengar siaran tersebut. Walau Akainu harus patuh kepada pemerintah dunia karena angkatan laut bernaung di bawah mereka, tapi kekesalan Akainu terhadap mereka nanti bisa mengakibatkan masalah yang serius. Berpindah ke bagian dalam Labo Pes, di sana York melihat mesin awan aktif secara mendadak. Dia mencoba untuk menghentikan mesin tersebut, tapi kini semua sudah terlambat. Aktivasi mesin awan membuat Pangrecord, tempat otak Vegapunk disimpan, terbang menjauh dari Pulau Egghead. Beralih ke Mary Joyce, diperlihatkan para Tenryubito harus menghadapi masalah kekurangan bahan makanan akibat ulah dari pasukan revolusi. Seperti yang kita tahu, pasukan revolusi memakai taktik cerdik sebagai langkah awal memerangi Tenryubito. Mereka
mereka melancarkan serangan terhadap kapal-kapal suplai bahan makanan milik pemerintah dunia. Dilihat dalam chapter terbaru ini, masalah pangan di Marie-Joyce pun telah berkembang menjadi semakin buruk. Jadi sejauh ini diketahui bahwa taktik pasukan revolusi benar-benar sukses. Kemudian, ruang otoritas tempat para Gorosei diperlihatkan. Di sana Garling Vigarland masuk memakai setelan jas dan jubah. Para Gorosei pun bingung dengan kedatangannya itu. Mereka bertanya apa yang dilakukan oleh Garling. Garling pun menjawab dia datang atas suatu perintah. Garling pun melanjutkan bicaranya dengan bilang bahwa York akan bekerja di bawah komandonya karena sekarang Garling adalah warrior god dalam bidang pertahanan dan sains. Para Gorosei pun terkejut mendengar itu karena secara otomatis Garling merupakan Gorosei baru pengganti Gorosei Saturn. Sementara itu di Pulau Egghead, Gorosei Saturn terbakar oleh api hitam. Hal itu terjadi karena perbuatan dari Im Sama. Saturn memohon ampun, tapi Im Sama terlanjur murka sebab dia membiarkan Luffy sebagai Joyboy yang baru lolos dari pulau masa depan itu. Dalam waktu singkat, tubuh Saturn pun menjadi jauh lebih tua dan tercipta ledakan di sana yang membuat Saturn mati dan tersisa tulang. Para Vice Admiral yang menjadi saksi dari peristiwa tersebut pun panik dan ketakutan sebab salah seorang kepala pemerintah dunia tewas di depan mata mereka. Jadi, beginilah cara Im Sama mengganti seorang Gorosei. Dia tidak hanya sekedar mencopot orang itu dari jabatan, tapi dia pun mengeksekusinya secara langsung. Selama ratusan tahun, posisi Gorosei memang selalu berganti. Kita juga bisa melihat ada perbedaan usia di antara mereka. Contohnya Gorosei Jupiter, dia tidak setua Gorosei yang lainnya. Sepertinya Jupiter juga termasuk Gorosei baru yang telah menggantikan seorang Gorosei lama yang telah dieksekusi. Melihat bagaimana Im Sama tak bisa mentolerir kesalahan Saturn, maka ada indikasi bahwa nanti Kizaru juga akan dihukum oleh pemerintah dunia karena dia merupakan admiral yang bertugas untuk mendampingi Saturn dan melawan bajak laut topi jerami. Ketika nanti Kizaru melihat Saturn yang telah mati dengan mengenaskan, dia pasti berpikir bahwa nyawanya saat ini juga terancam. Ditambah dengan pengalaman pahitnya di Egghead dalam membunuh sahabatnya sendiri yaitu Vegapunk, maka potensi Kizaru keluar dari angkatan laut menjadi semakin besar. Jika sebelumnya Aokiji yang keluar dari angkatan laut join ke bajak laut Kurohige, maka Kizaru yang keluar dari angkatan laut akan join ke dalam bajak laut topi jerami. Itu disebabkan oleh beberapa aspek, namun aspek yang paling utama adalah karena di bajak laut topi jerami ada Kuma, Bonnie, dan juga Vegapunk Lily. Meskipun pemerintah dunia dan angkatan laut kehilangan Saturn dan Kizaru, tapi tetap kekuatan tempur mereka akan semakin kuat sebab Garling memiliki teknik bertarung yang sangat jauh di atas Saturn dan Kizaru. Selain itu, Im Sama juga akan memberikan kemampuan regenerasi dan wujud monster kepada Garling agar dia menjadi sama seperti Gorosei lain. Kekuatan Garling pun menjadi semakin hebat dalam pertempuran. Garling juga tidak hanya sekadar ahli dalam bertarung, tapi dia juga sangat pintar dalam mengatur strategi. Dengan diangkatnya Garling menjadi Gorosei, maka artinya akan ada Supreme Commander baru untuk para kesatria suci. Orang yang akan menggantikan posisi Garling dalam kesatria suci pasti sangat kuat, dan dia adalah anak Garlingnya satu lagi, atau bisa dibilang saudara kembar Shanks. Di sini, kesatria suci sudah sepenuhnya dikomandoi oleh saudara kembar Shanks itu. Beralih ke tempat lain, Pangrecord yang sedang terbang kembali diperlihatkan. Di sana diketahui bahwa Edison, Shaka, Atlas, dan Pythagoras masih memiliki kesadaran mereka masing-masing. Keempat klon Vegapunk itu pun bergabung menjadi satu, sehingga terciptalah Vegapunk baru dengan tubuh yang sangat unik. Kesadaran mereka masing-masing juga tetap aktif, sehingga ada 4 pikiran dalam satu tubuh. Mereka menghubungi Pulau Wideria, suatu pulau langit artifisial yang dulu menjadi tempat latihan Nami selama time skip. Ilmuwan di Wideria yang bernama Haredas menjawab panggilan itu, dan dia terkejut karena dia mengira bahwa Vegapunk sudah mati. Vegapunk gabungan itu menghubungi Wideria karena mereka ingin Pangrecord disimpan di sana, sebab Pulau Langit memang tempat yang aman untuk menyimpan Pangrecord. Pada akhirnya nanti, Vegapunk gabungan itu akan join dengan pasukan revolusi. Jadi para Vegapunk terbagi ke dalam 3 kelompok. Lilith bersama bajak laut topi jerami, York bersama pemerintah dunia, dan Vegapunk gabungan bersama pasukan revolusi. Pada bagian akhir chapter, cerita menampilkan kerajaan Kamabaka. Di sana pasukan revolusi sedang membahas banyak hal penting tentang siaran dari Vegapunk. Bagian yang paling disoroti dalam pembicaraan mereka adalah soal dunia yang berpotensi akan tenggelam. Mereka pun menduga itulah alasan mengapa Tenryubi
Ryubito tinggal di atas Red Line sebagai tempat tertinggi yang ada di bumi. Ivankov pun berkesimpulan bahwa alasan pemerintah dunia memerintahkan para budak untuk membangun jembatan Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, dan Bourbon Wolf adalah sebagai persiapan untuk menghadapi bencana tersebut. Sementara mereka berbicara di sana, terlihat Dragon sedang berdiri sendirian di tepi pantai. Dragon memprediksi bahwa orang-orang akan mulai berperang untuk mendapatkan tempat paling aman di dunia ini. Maka masalah yang ada perlu untuk segera diselesaikan. Perkataan Dragon ini mengindikasikan bahwa dia akan mulai bergerak. Perang melawan Tenryubito harus segera dituntaskan karena ada masalah besar lain yang sedang menanti mereka. Seperti yang kita tahu, sebelumnya Dragon bilang pertempuran yang sesungguhnya baru akan terjadi ketika para kesatria suci mulai bergerak. Namun meski kini kesatria suci belum menyerbu pasukan revolusi, tapi Dragon merasa tak perlu untuk menunggu lagi. Pasukan revolusi lah yang akan memulai penyerangan. Tidak seperti kemarin-kemarin para komandan pasukan revolusi yang beraksi, tapi kini Dragon sendirilah yang akan menyerang secara langsung. Sangat menarik untuk melihat bagaimana cara penyerangan yang Dragon lakukan untuk menyerang markas musuh. Sepertinya dia sama seperti Garp yang langsung melancarkan serangan kuat ke markas musuh secara terang-terangan. Mengingat Garp memang langsung menggunakan Galaxy Impact di markas Kurohige. Kita pun akan melihat salah satu jurus terkuat Dragon dalam penyerangan itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.